Insya Allah saya akan menyampaikan ini dalam waktu 60 menit dan sisanya selama 30 menit nanti adalah untuk interaksi. Jadi kami harapkan akan dapat sebanyak-banyaknya feedback dari adik-adik sekalian. Mungkin pasnya adik-adik ya. Bagi yang Muslim mungkin saya ingatkan bahwa kita di dalam Al-Quran pun diingatkan untuk mencatat. Nanti coba dibuka surat 54 ayat 53. Nanti bahwa yang besar maupun yang kecil dicatat. Jadi baik sekali dicatat karena dengan mencatat kita akan bisa meneruskan apa yang kita dapat hari ini kepada yang lain. Ya, kepada yang lain. Saya yakin adik-adik pernah dengar pepatah Cina yang mengatakan bahwa sepanjang-panjang ingatan manusia masih kalah panjang dengan pensil yang paling pendek. Artinya apa? Catatan itu adalah penting. Jadi selamat mencatat bisa pakai HP, bisa pakai kertas dan sebagainya, silahkan. Apa yang akan kita bahas pagi hari ini kurang lebih adalah apa itu K3. Tentu saja K3 adalah perpanjangan dari keselamatan dan kesehatan kerja. Lalu apa cakupannya? Apa saja yang masuk kategori K3 ini, apa saja nantinya? Oke, nanti akan kita bahas itu. Kemudian apa itu profesi K3? Ini juga akan kita bahas. Kalau kita sudah memilih profesi K3, kita termasuk orang-orang yang beruntung atau kita yang menyesal. Ya, saya harapkan bahwa dengan mengetahui betul-betul apa profesi K3, saya harapkan adik-adik sekalian ini merasa tepat bahwa berada di jalur profesi yang baik, yang benar, bahkan insya Allah dunia akhirat. Kemudian sekilas akan kita lihat ya bagaimana pemerintah mengatur K3. Sekilas saja secara regulasi. Kemudian apa syarat-syarat menjadi profesi K3? Ada adik-adik sekalian yang sudah mulai, ya sudah mulai. Ada yang masih di bangku kuliah. Sekarang mari kita lihat ya apa syarat-syaratnya menjadi profesi K3 yang baik. Apa syarat-syaratnya? Nanti akan kita bahas. Kemudian kalau kita ingin sekolah K3 di mana saja, saya yakin teman-teman adik-adik sekalian bahkan sekarang ada yang sedang menjalani sekolah K3. Dan kalau melihat itu, saya betul-betul bersyukur karena adik-adik sekalian mendapatkan bekal yang benar bahkan sebelum mulai bekerja. Bekal K3 secara teori yang baik sebelum mulai terjun di lapangan. Kemudian bagaimana untuk memulai profesi K3? Bagaimana? Memulainya dari mana? Karena apa? Karena hampir tidak ada, ya, saya ulangi lagi, hampir tidak ada perusahaan yang mau menerima karyawan di Departemen K3 dengan pengalaman nol. Ya, itu hampir nggak ada yang mau menerima dengan fresh graduate yang pengalamannya nol, hampir nggak ada. Sehingga bagaimana kita ini memulai K3 ini sebaiknya bagaimana? Modal awal apa yang harus kita raih supaya kita minimal lamaran kita dilirik oleh perusahaan. Kemudian saya lanjutkan lagi tentang konsep dari program K3. Program K3 itu punya konsep, punya filosofi. Ya, latar belakang mengapa program K3 itu ada. Program K3 bermacam-macam yang adik-adik sekalian kenal. Saya yakin ada inspeksi, ada observasi, ada CSA, ada safety meeting, ada IPPR, dan lain sebagainya. Setiap program K3 tersebut adalah merupakan perangkat pencegahan kecelakaan yang didesain unik untuk tujuan tertentu mencegah kecelakaan.
Artinya tidak ada satu program pun yang satu dengan lain itu sama persis, tidak ada. Ya, semua punya keunikan sendiri-sendiri. Dan itu harus dipahami betul sehingga nanti pada waktu jadi orang K3 bisa memakai tepat, ya, memakai tepat dan tidak saling tumpang tindih seperti kita masak. Masak itu bumbunya harus lengkap, ya, bumbu lengkap. Kebanyakan garam juga nggak enak, kebanyakan asam juga nggak enak, sebagainya sama persis. Kemudian nanti fakta dan tantangan K3. Jadi K3 sendiri di lapangan itu faktanya kayak apa sih? Terus tantangan kita apa? Lalu peran kita sebagai personel K3 ini di mana? Peran kita ini apa? Apa yang harus kita mainkan di situ? Peran apa yang harus kita jalankan? Ya. Lalu urutan pengembangan program K3 itu sendiri nanti akan saya bahas. Di pertemuan pertama ini yang akan kita bahas adalah skop besar. Jadi seakan-akan master plan gitu ya. Skop besar yang nanti satu persatu masing-masing itu akan kita bahas kecil-kecil satu persatu di webinar selanjutnya. Baik, sekarang masuk ke ruang lingkup K3. Secara garis besar, ini ruang lingkup ya, artinya bahwa kalau kita masuk ke Departemen K3 atau Departemen Safety, itu kita bisa akan masuk ke bidang mana saja sih, gitu ya. Seperti kita lihat di sini, besarannya ya kurang lebih ya, safety, biasanya K3 itu adalah keselamatan kerja, kesehatan kerja, kemudian di dalamnya ada emergency. Kemudian kalau kita departemennya HSE ada lingkungan hidup. Ini betul-betul hanya berupa ruang lingkup, bukan departemen atau seksi. Ya. Nah, di safety sendiri itu banyak yang mengelompokkan program safety untuk keselamatan manusia dan program safety untuk keselamatan aset. Ya kendaraan, ya prasarana, ya mobile equipment, dan sebagainya. Kemudian di aset, itu nanti akan dipisahkan, terutama kalau ditambang ya, itu dipisahkan keselamatan pengoperasiannya dan bagaimana memikirkan keselamatan dari sisi perawatannya, pemeliharaannya, maintenance-nya. Jadi seperti itu mengenai aset. Ya. Kemudian kalau emergency response, emergency itu dari prevention ada, pencegahan, biasanya sebagian besar adalah mengenai fire protection. Ya, biasanya fire protection, dan ini bisa fire protection engineering. Kemudian emergency response. Ini adalah bagaimana merespon keadaan darurat. Ya, bagaimana merespon keadaan darurat. Nanti detailnya nanti akan kita bahas satu persatu di webinar, insya Allah webinar selanjutnya. Kemudian yang berikutnya adalah health atau kesehatan. Di kesehatan ini secara garis besar dibagi dua, yaitu industrial health, ya, industrial health, dan occupational health. Industrial health atau industrial hygiene, ya, sering disebut industrial hygiene, itu adalah kesehatan di tempat kerja yang kurang lebih meliputi lingkungan kerja. Contohnya adalah suhu udara, ya, getaran, kemudian cuaca, ventilasi, kemudian penerangan, debu, dan lain sebagainya. Itu adalah industrial health. Sedangkan kalau occupational health adalah sakit akibat kerja. Sehingga ini adalah bidangnya dokter OH. Dokter OH, klinik, dan sebagainya adalah di situ. Sehingga batasannya adalah yang satu mencegah di lapangan, yang satu nangani kalau sudah ada OH-nya ini
menangani setelah ada kasus yang dicurigai adalah PAK atau penyakit akibat kerja. Kemudian yang keempat adalah lingkungan hidup. Ini rata-rata Departemen K3 itu digabung dengan lingkungan hidup. Kurang lebih ruang lingkupnya secara garis besar adalah seperti itu. Sehingga kalau kita masuk ke Departemen K3, bisa saja kita akan kejebur di salah satu bagian itu. Ya, kebetulan saya bersyukur sekali bahwa saya hampir pernah kejebur di semuanya kecuali lingkungan hidup. Sehingga profesi K3 itu peluangnya seperti apa sih? Hampir semua bidang kehidupan itu ada. Semua industri manufaktur, terutama yang berisiko tinggi, pasti memerlukan safety. Mau di pertambangan, power plant, manufaktur, penerbangan, oil and gas, perkapalan, bahkan di perhotelan, catering. Nah, di catering ini semuanya memerlukan. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa sebetulnya safety itu adalah lifetime profession. Jadi safety ini bisa menjadi profesi seumur hidup. Kalau dia engineer, mine engineer, ya kalau mine engineer sekarang bekerja di PET di tambang mana, nah pada waktu pensiun dia nggak bisa akan meneruskan profesinya sebagai mine engineer di kota atau di kapal pesiar atau di hotel, nggak bisa. Tapi kalau orang safety insya Allah bisa. Jadi ini. Kemudian di mana profesi K3 itu bekerja? Kalau kita lihat-lihat, ya, di manufacturing, di manufacture itu 38%. Di insurance dan finance, luar biasa ini. Di insurance finance 18%. Professional scientific, di ilmuwan ini 10%. Di publik atau di pemerintahan 8,8%. Konstruksi 8,4%, meskipun risikonya adalah sangat tinggi konstruksi. Mining hanya 5,2%, mining. Dan utilities adalah 5,1%. Artinya ini adalah merupakan gambaran bahwa adik-adik sekalian ini memilih profesi safety ini, melihat peluangnya seperti apa. Secara garis besar, profesi K3 adalah jenis profesi yang bisa menerapkan banyak skill-skill yang berbeda. Banyak skill-skill yang berbeda yang bisa dipakai secara bersamaan. Ya, itu adalah profesi K3. Profesi K3 juga profesi yang kita bekerja dengan orang. Karena yang berbuat tidak aman adalah orang, manusia. Karena yang bisa celaka, manusia. Karena yang bisa melanggar aturan, manusia. Itulah mereka itulah tempat kita semuanya sebagai orang safety bekerja. Ya. Dan bisa mempengaruhi leader. Dengan menjadi orang safety, kita bisa mempengaruhi bos kita, bisa mempengaruhi pimpinan kita, bisa mempengaruhi KTT kita kalau ditambang. Jadi itulah kurang lebih skop dari pekerjaan-pekerjaan seorang profesi K3. Lalu bagi adik-adik sekalian yang kebetulan background edukasinya baik atau punya semangat yang lebih, bisa menjurus ke spesialisasi tertentu. Bisa masuk ke ergonomi, industrial hygiene, mau ke education, mau jadi dosen atau mau jadi pengajar-pengajar, occupational psychology. Jadi yang background-nya psychologist ini banyak. Karena sekarang bahwa psikologi ini penting sekali, karena hubungannya dengan manusia. Kemudian neuroscience juga sangat berhubungan dengan, sangat dibutuhkan di K3. Kemudian occupational health, fire protection engineering, emergency management, environment management, system management. Jadi bisa spesialisasi seperti itu. Kemudian pada umumnya tugas personal safety ini seperti ini. Ini tugasnya. Ada hazard recognition, ada inspeksi audit, fire protection, ada regulatory compliance. Mungkin kita akan kebagian yang bagian ngurusin
regulasi. Health hazard control, mengontrol bahaya, ergonomik, ya, training, investigasi, ya, kita baca record keeping, emergency, product safety, planning, engineering, dan sebagainya. Sehingga nama-nama posisi K3 yang ada di pasar, yang ada ini bisa seperti ini. Lihat, banyak sekali ini. Mau risk manager, mau loss control manager, mau safety engineer, safety director, food safety specialist, environmental safety engineer, injury prevention specialist, banyak ini. Risk control specialist, safety compliance officer, safety technician, fire and rescue head. Jadi banyak. Artinya bahwa nama-nama posisi safety itu banyak sekali. Kalau sekilas safety seperti itu, bagaimana dengan regulasi kita di negara kita tercinta Indonesia? Ya, negara kita Indonesia. Yaitu bahwa di negara kita Indonesia, kita sudah tahu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70. Kita harus bangga. Maka dari itu mengapa kita setiap tahun merayakan bulan K3 nasional setiap tanggal 12 Januari itu adalah peringatan. Kita memperingati bulan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70. Dan kita harus bangga, mengapa? Karena di Amerika pun negara yang maju ternyata punya undang-undang mengenai keselamatan kerja itu duluan kita. Tahunnya sama, tahun 70. Tetapi dia di 29 Desember tahun 70, kita di 12 Januari tahun 70. Sekarang kalau kita bersamaan di tahun yang sama mempunyai undang-undang mengenai keselamatan kerja dengan Amerika, maka tantangan kita semuanya ini untuk membuat K3 di Indonesia ini harusnya ya semaju bagaimana di Amerika. Ya. Kalau saya jelas sudah nggak mungkin. Jadi ini adik-adik semuanya ini nanti tanggung jawabnya ini. Membuat safety itu maju. Jadi semaju dengan seperti negara Amerika. Kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 itu waktu itu tahun 70, tahun 73 langsung dibuat PP 1973 ya. Yang isinya adalah pendelegasian Binwasnya, pembinaan dan pengawasan keselamatan pertambangan diserahkan dari Naker kepada Departemen Pertambangan. Itu asal-usulnya mengapa industri lainnya semua di bawahnya Naker, sedangkan pertambangan adalah di bawah Departemen Pertambangan. Kemudian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, itulah asal-usulnya lahirnya PP 50 SMK 3 yang terkenal. Itu SMK 3. Lalu apa bedanya SMKP dengan SMK 3? SMKP adalah SMK 3-nya pertambangan. Jadi nanti ada SMK 3-nya penerbangan, ada SMK 3-nya konstruksi, dan sebagainya. Nah, jadi tetap SMK 3, tetapi lebih menjurus. Nah, ini adalah salah satu contoh bahwa pembina sektor usaha itu dapat mengembangkan pedoman penerapan SMK 3 sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jadi di pertambangan butuh apa, di konstruksi butuh apa, di oil and gas butuh apa, bisa membuat SMK 3 areanya masing-masing. Itu asal-usulnya SMKP itulah. Oke, nah sekarang yang disyaratkan oleh pemerintah dengan PP 50 ini adalah bahwa semua perusahaan wajib menerapkan SMK 3 kalau mempekerjakan paling sedikit 100 orang. Atau kalau kurang dari 100 orang, kalau mempunyai potensi bahaya yang tinggi. Nah, jadi
mau kita membuka usaha apapun di negara kita tercinta ini, kalau karyawannya di atas 100, SMK 3 berlaku. Atau kurang dari 100 tetapi bahayanya tinggi, risikonya tinggi, maka wajib menerapkan SMK 3. Tadi secara regulasi bagaimana pemerintah mengatur. Ini garis besar saja, garis besar. Detailnya nanti insya Allah berbeda. Kemudian keselamatan kerja itu filosofinya apa sih? Filosofi itu adalah pola pikir atau alasan atau prinsip-prinsip alasan mengapa keselamatan itu ada. Atau filosofinya apa? Mari kita lihat. Dan ini nanti setiap perusahaan akan beda-beda. Dan kalau adik-adik sekalian sebagai orang K3, adik-adik sekalianlah yang menetapkan filosofi K3 di perusahaan itu apa saja. Ini adalah sebagai benchmarking saja. Bahwa karyawan adalah aset perusahaan yang paling berharga. Semua kecelakaan bisa dicegah. Semua kecelakaan bisa dicegah. Ya. Banyak yang mengatakan sekian persen yang 2% Tuhan dan sebagainya. Kalau saya sebagai profesi K3, saya tetap katakan 100%. Tidak ada 2% itu Tuhan itu yang kejam terus membunuh orang lewat kecelakaan. Tidak ada. Tidak ada. Semuanya asalnya dari kita. Bekerja aman adalah persyaratan sebagai karyawan. Banyak perusahaan yang sudah mengatakan bahwa kalau kamu mau bekerja di sini, syaratnya ya mau bekerja aman. Jadi prasyarat bekerja sebagai karyawan. Keselamatan adalah tanggung jawab semua karyawan. Tetapi harus ada kata-kata di belakangnya. Sesuai posisinya masing-masing. Sekarang kalau kita ke lapangan, kita tanya siapapun saja. Kita tanya, di sini safety itu tanggung jawabnya siapa sih? Hampir semuanya, dari Sabang sampai Merauke, semuanya mengatakan, safety adalah tanggung jawab semua orang, Pak. Semua karyawan, Pak. Dan titik, kalau titik salah, harus koma. Karena apa? Sesuai posisinya masing-masing. Tanggung jawab safety-nya pekerja berbeda dengan tanggung jawab safety-nya pengawas. Berbeda dengan tanggung jawab safety-nya manajemen. Berbeda dengan tanggung jawab safety-nya orang safety. Berbeda. Jadi, keselamatan adalah tanggung jawab semua karyawan sesuai posisinya masing-masing. Karyawan harus mendapatkan pelatihan untuk bisa bekerja dengan aman, dengan safe. Harus dapat pelatihan itu wajib. Ya, wajib. Pemerintah pun juga mewajibkan itu. Karena apa? Kalau kita tembak langsung dari Wonogiri atau dari Balige sana, dari kampung, itu tidak ada aturan safety. Tangga kaki satu pun dipakai. Jadi artinya bahwa pelatihan itu penting karena background kita hampir semuanya agriculture, pertanian yang hampir tidak ada standar safety. Setiap pekerjaan harus bisa dilakukan dengan aman. Kalau tidak bisa, nggak usah dikerjakan. Nggak usah dikerjakan. Kemudian tidak ada pekerjaan yang demikian pentingnya sampai boleh ada satu saja yang cedera. Ini pekerjaannya penting sekali, nggak apa-apa lah cedera satu, nggak apa-apa lah mati satu, tidak ada. Ya, tidak ada. Jadi kurang lebih filosofi keselamatan ini seperti ini. Dan tiap perusahaan berbeda-beda, tergantung dari orang safety-nya seberapa kencang atau seberapa tinggi seleranya. Oke, nah sekarang coba apa yang disebut perilaku aman atau safe? Banyak kita di lapangan yang kita masih menganggap perilaku safe itu kalau kita ngikutin aturan. Ada yang mengatakan perilaku safety ya yang penting jangan berbahaya. Kalau satu persatu itu masih kurang. Ini harus digabung. Perilaku safe itu adalah perilaku yang aman dari bahaya. Jadi sudah aman dari bahaya, betul. Aman dari resiko tercedera oleh bahaya. Kemudian patuh pada aturan. Itu safe.
Yang terakhir adalah peduli keselamatan orang lain. Jadi kalau belum tiga-tiganya ini bisa dilakukan oleh seorang karyawan, dia belum karyawan yang safe, dia belum karyawan yang aman. Mari kita mulai sekarang ini adalah kita menerapkan definisi perilaku aman itu dengan 3 kriteria ini. Sekarang kita masuk ke syarat-syarat. Syarat-syarat menjadi profesi K3. Mungkin kalau dulu syarat-syarat ini saya baca tahun 79 sebelum saya masuk Freeport, gitu ya. Mungkin saya nggak lulus, ya. Mungkin nggak lulus, atau saya yakin nggak lulus, gitu ya. Untung dulu belum ada syarat-syarat seperti ini. Yang pertama adalah komunikasi antar pribadi. Karena safety itu hubungannya ada dengan manusia, maka kita harus punya kemampuan soft skill atau keterampilan berinteraksi dengan manusia. Tenggang rasa, apresiasi, menjaga emosi, dan sebagainya. Itu adalah interaksi antar manusia. Kemudian kemampuan menulis. Ini penting bagi orang safety kemampuan menulis karena banyak yang harus kita susun, kita tulis itu banyak sekali. Problem solving, benar sekali. Kita harus kreatif. Banyak yang kita ini bisa harus dengan kreativitas yang secara teori belum ada, itu banyak sekali. Ya. Mungkin lebih banyak kreativitasnya daripada yang sudah ada secara ilmiah. Kemudian observation, pengamatan. Suka keteraturan atau mengikuti aturan. Ini penting sekali. Kalau adik-adik sekalian ini mempunyai sifat yang tidak suka aturan, sukanya melanggar aturan, tidak suka aturan, nggak cocok di safety. Nah, jadi tidak cocok di safety kalau kita tidak suka keteraturan, tidak suka ngikutin aturan. Kemudian pekerjaannya ada di kantor, ada di lapangan, bisa bekerja sendiri atau tim. Kemudian integritas, jujur, konsisten. Kita ngomong apa, ngomong safety apa, kita juga melakukan. Ya, kemudian yang terakhir berbahasa Inggris baik. Karena apa? Mau tidak mau kita ini harus rajin membaca, melihat perkembangan safety sekarang ini seperti apa. Kita harus baca banyak dan yang kita banyak sebagian besar adalah bahasa Inggris. Jadi sekarang bisa memotret adik-adik sendiri sekalian, kira-kira syarat-syarat ini sudah berapa persen terpenuhi, sebagian bisa dipenuhi sambil jalan. Perguruan tinggi yang ada K3-nya sudah banyak, di antaranya UI, Undip, UNS, ITS Surabaya, mungkin ada yang lain yang saya yakin belum saya daftar di sini. Oke, lalu menjadi profesi K3. Kalau ingin menjadi profesi K3, nanti di webinar dari PT Indo SAE ini yang akan kita lakukan adalah ada dua hal pokok untuk menjadi profesi K3. Dan ini dua-duanya sama-sama penting. Yang pertama adalah mengenai sikap mental, nilai dan misi hidup seseorang profesi K3. Jadi secara mental harus siap, harus bersedia menjadi orang safety, yaitu orang yang akan memakai safety sebagai nilai-nilai hidupnya. Ya. Jadi ini pertama dulu harus kita sadari bahwa mau tidak mau. Karena apa? Menjadi orang safety, ya, menjadi orang safety itu berbeda dengan profesi yang lain. Contohnya tukang las. Tukang las itu di tempat kerja akan ngelas dengan standar yang tertinggi. Waktu di rumah dia ngelas hanya di tek-tek saja, hanya tempel-tempel saja. Orang nggak pusing, ya, orang nggak komentar. Tetapi kalau orang safety di tempat kerja ngomong safety, kemudian di luar kerja dia pakai seatbelt saja tidak, istrinya nggak pakai seatbelt, ini masalah besar. Ya, masalah besar itu tidak bisa. Jadi kalau sudah sudah niat menjadi profesi safety, itu 24 hours, 24 jam. Baik di dalam gate perusahaan maupun di luar, itu terus. Ya.
ini adalah yang nomor satu ini. Kemudian yang nomor dua nanti adalah teknik membangun K3 itu sendiri. Gimana membangun K3 di perusahaan? Mulainya dari mana? Gimana membangun diri saya sendiri dulu? Kemudian membangun departemen safety. Bagaimana membangun departemen di perusahaan? Bagaimana semua orang bisa terlibat semuanya, nggak orang safety saja? Bagaimana agar dapat dukungan dari manajemen? Itu adalah di poin nomor 2 nanti. Oke, tetapi skill dasar yang harus dimiliki oleh orang safety, ini skill dasar dulu lah ya. Ibaratnya kalau kita ini mau jualan atau kita mau ngelamar sana kemari, kita ngomong dulu lah kalau bisa. Kita 1 sampai 8 ini kita ini sudah bisa. Kita sudah tahu teknik inspeksi dan kita sudah bisa melakukan. Teknik observasi, teknik safety meeting, teknik safety talk, ya, teknik CSA, investigasi, IBPR. Ini tahu dulu. Ya, ini tahu dulu. Sehingga nanti ini akan saya bahas betulan agak detail pada waktu kita akan ngomong pekerjaan magang. Ya. Akan pekerjaan magang, ada tugas akhir di perusahaan besar mana, usahakan pada waktu selama di sana itu bisa dapat keahlian itu, ikut training ini. Biasanya kalau di perusahaan besar ini gratis semua. Lumayan kalau sambil tugas akhir dapat sertifikat 2, 3 dan sebagainya, itu lumayan. Yang perlu diingat sini adalah ya peran tanggung jawab personil K3. Kita semua yang ada di sini ini adalah personil K3. Ya. Atau calon personil K3. Di profesi ini, yaitu profesi personil K3, profesi K3, saya adalah sebagai sumber daya safety. Saya sebagai sumber daya safety. Saya bukan sebagai polisi. Ini harus diingat. Banyak dari orang-orang safety yang masih menganggap dia itu polisi. Bangga sekali ditakutin. Ya, bangga sekali semua orang angkat topi karena takut ditindak dan sebagainya. Itu belum benar. Itu belum tepat. Orang safety adalah orang yang menjadi sumber daya. Sumber daya itu apa? Siapa saja minta bantuan, kita bantu. Siapa saja minta advice, kita bantu. Siapa saja yang minta training, kita bisa bantu. Jadi kita sumber daya yang nggak akan ada habis-habisnya. Itulah personel K3. Ya, itulah personel K3. Oke, maka dari pengalaman saya yang tahun ini 41 tahun di safety, maka saya simpulkan bahwa peran tanggung jawab personel K3 itu ada 7. Ya, ada 7. Pertama adalah mau tidak mau kita harus mau dianggap oleh orang lain, dianggap oleh atasan kita, dianggap oleh karyawan di perusahaan kita sebagai staf ahli bidang K3, bahwa kita adalah orang yang paling ahli di bidang K3. Ya memang, karena yang direkrut di perusahaan itu sebagai orang K3 ya hanya kita. Jadi mau disadari apa tidak, mau suka apa tidak, kita harus mau memikul tanggung jawab sebagai staf ahli bidang K3. Yang kedua, kita harus menjadi sekretaris organisasi K3, apapun juga struktural maupun fungsional. Jadi kalau ada organisasi KTT, orang safety harus sekretarisnya. Kalau ada organisasi steering committee atau komite keselamatan pertambangan, orang safety harus sekretarisnya. Kalau ada task force IBPR, orang safety harus sekretarisnya. Kalau ada tim investigasi kecelakaan, orang safety harus sekretarisnya. Lalu siapa ketuanya? Ketuanya yang memiliki power paling tinggi. Ya, power paling tinggi. Kita sebagai sekretaris itu adalah mengawal untuk memastikan aturan-aturan itu diikuti. Kemudian statistik keeper, kita yang mengelola statistik. Ingat ya, 99%, saya katakan 99% orang safety di negara kita tercinta ini, dia hanya jadi tukang catat statistik. Hanya jadi tukang catat. Dia belum sebagai pengelola.
dia pasrah bongkoan, dokter ngomong apa, ikut saja, kemudian diklasifikasikan kecelakaan. Bukan itu. Kita harus jadi pengelola. Ya. Mudah-mudahan di webinar nanti berikutnya kita akan bisa membahas itu juga. Kemudian kita juga mendesain dan membuat program K3. Semua program K3 yang ada di perusahaan itu, yang mendesain adalah kita, yang ngedraft adalah kita, sampai final draft diserahkan kepada manajemen di Komite Keselamatan Pertambangan atau steering komite. Di manajemen itulah di final dibahas, kemudian di approve, ketok palu, baru berlaku. Tapi dapur kotornya itu adalah di kita sebagai orang safety. Kita yang mendesain dan kita yang membuat draft sampai final. Kemudian kita juga sebagai pengembang, developer skill K3 SDM. Artinya apa? Setiap karyawan, tadi salah satu filosofi adalah bahwa safety tanggung jawab semua karyawan sesuai posisinya masing-masing, jenjangnya masing-masing. Artinya apa? Tanggung jawabnya pengawas dengan superintenden beda. Bahkan superintenden mining tanggung jawab safety-nya berbeda dengan superintenden HRD, beda. Itu contohnya ya, contohnya. Nah, sekarang siapa yang menetapkan peran tanggung jawab masing-masing posisi tadi apa saja? Itu tugasnya orang safety, tugas kita. Tugas kita yang membuat itu semuanya. Mengenai nanti yang mentraining itu HR, yang mentraining dari mana, itu terserah. Ya, tetapi yang membuat program peran tanggung jawab atau skill atau keterampilan apa yang harus dimiliki oleh masing-masing posisi itu yang menetapkan kita. Kemudian yang kedua terakhir adalah organizer, kita yang mengorganisir semua program K3 di seluruh perusahaan itu dari 1 Januari sampai 31 Desember oleh lintas departemen, lintas kontraktor dan sebagainya, semuanya itu kita yang mengorganisir. Kita jadi IO-nya, event organizer. Kemudian kita juga sebagai evaluator. Rata-rata orang safety nomor 7 ini sudah jago-jago. Inspeksi, audit, ini jago-jago semua. Tapi yang di atas-atas ini, itu rata-rata masih lemah. Itu tantangan bagi kita semuanya. Jadi kalau kita menjadi orang safety nanti, kuasai semua 7. Struktur organisasi kurang lebih seperti ini. Sehingga Departemen HSE itu letaknya di sini. Ada yang letaknya adalah sejajar dengan kepala divisi di sini, nggak apa-apa, itu boleh juga. Yang jelas bahwa orang safety harus melapor kepada yang tertinggi. Ya. Oke, ini adalah aktivitas K3 pengawas. Saya sekilas saja karena waktunya tinggal 10 menit. Ya, jadi hampir semuanya tadi inspeksi, investigasi, meeting dan sebagainya ini adalah aktivitas K3 pengawas. Ini adalah mengenai teknik. Jadi ingat kalau orang safety keterampilannya masih di level teknis, itu baru sama dengan pengawas. Orang safety keterampilannya harus di atasnya pengawas, yaitu sebagai pengelola. Bukan teknik inspeksi, tapi sudah naik menjadi pengelola program inspeksi, pengelola program investigasi, dan seterusnya. Kemudian konsep program pencegahan kecelakaan, tadi saya singgung di depan bahwa program pencegahan kecelakaan, program inspeksi, program investigasi, program CSR dan sebagainya itu mempunyai misi mencegah kecelakaan sendiri-sendiri yang unik. Unik, tidak sama satu dengan yang lain. Ya. Jadi sehingga kalau ada yang ngomong bahwa kapan CSA itu dibutuhkan, CSA itu harus ditulis kalau belum ada SOP. Itu tidak benar. Karena SOP dengan CSA itu dua perangkat pencegahan kecelakaan yang berbeda. Berbeda. Ya. Itu sama saja bahwa orang harus makan kalau belum minum gitu. Minum dan makan itu dua hal yang berbeda. Ya. Kemudian program kecelakaan di sebuah perusahaan itu ada kombinasi satu dengan yang lain. Ya, kombinasi satu dengan yang lain sehingga menjadi ramuan yang paling pas seperti masakan yang paling lezat. Gitu ya. Kemudian program
kecelakaan, mau inspeksi, mau investigasi, mau observasi dan sebagainya itu, sebagus apapun kita beli, semahal apapun, ada titik jenuh. Ada titik jenuh di mana karyawan manajemen yang melakukan itu sudah merasa jenuh, sudah bosan, sudah nggak menarik lagi sehingga tidak efektif. Sehingga kita harus kreativitas untuk bisa merefresh terus, mengupdate, mengganti, bahkan di stop, diganti dan sebagainya. Kemudian secara garis besar program pencegahan kecelakaan dibagi menjadi dua, proaktif dan reaktif. Yang reaktif itu contohnya adalah fire dari emergency response, investigasi kecelakaan, itu reaktif semua. Nggak ada investigasi itu direncanakan, nggak ada. Ya, karena nunggu kecelakaan dulu, reaktif dulu. Kemudian program K3 banyak berinteraksi dengan manusia dalam berbagai jenjang. Sehingga alur besarnya nanti ya, kurang lebih alur besarnya, kalau adik-adik sekalian ingin bagaimana mendalami, ini garis besar saja, kuasai 8 skill pencegahan kecelakaan dasar SAP tadi. Yang inspeksi, investigasi, observasi, itu kuasai dulu betul. Ya. Kemudian kuasai skill menulis prosedur. Kita bisa belajar di browsing, bisa banyak sekali yang kita bisa. Pelajari peraturan pemerintah terkait. Ini nanti sambil jalan nggak apa-apa, ini sambil jalan nggak apa-apa, tergantung dari kita diterima di perusahaan mana, peraturan mana yang berlaku. Organisasi K3 struktural dan fungsional. Organisasi K3, baik yang struktural maupun fungsional, ini adalah bagian penting untuk membuat program K3 itu berjalan. Ini semacam salah satu infrastruktur. Sehingga kita pun juga harus pintar-pintar membuat atau mengelola organisasi K3. Kemudian kita yang mengembangkan peran tanggung jawab K3. Sudah saya singgung sekilas, bahwa apa sih tanggung jawab K3-nya pekerja, apa tanggung jawabnya K3-nya pengawas, apa tanggung jawab K3-nya pengawas di tambang, apa tanggung jawabnya K3 pengawas di maintenance, apa tanggung jawabnya K3-nya pengawas di HRD. Itu adalah tugas kita untuk membuat seperti itu. Kemudian membangun infrastruktur, ya, steering committee, task force, area owner, dan sebagainya, ini adalah infrastruktur. Artinya apa? Kalau program ini tidak ada atau tidak jalan, program safety lainnya nggak akan jalan, ya, nggak akan jalan. Lakukan identifikasi bahaya dan penilaian risiko, ini termasuk program infrastruktur. Kemudian mulai menulis prosedur pengendalian, Oke, mari kita lihat fakta dan tantangannya. Fakta dan tantangan. Pertama adalah dari Dr. Drew Wright. Ini seorang pakar HSE, pakar safety dari Australia. Di sebuah conference internasional, dia mengatakan, yang paling mengkhawatirkan, karena ini sudah membahas kecelakaan-kecelakaan yang banyak. Dan tambang di Indonesia, atau hampir di Indonesia ini, kecelakaan itu masih banyak. Yang mengkhawatirkan, kecelakaan-kecelakaan ini semuanya terjadi di tengah berbagai program safety yang ada di perusahaan itu. Bukan karena tidak ada program safety. Jadi banyak sekali kecelakaan terjadi di perusahaan yang dokumen safety-nya juga banyak. Aktivitas safety-nya juga banyak. Lalu pertanyaannya adalah, program safety kita ini benar tidak sih? Benar tidak sih? Katanya Drew Wright, masih mending 34 tahun, 40 tahun yang lalu. Kenapa celaka? Karena belum ada SOP-nya. Itu jelas. Sekarang dokumen sudah ada, lengkap semuanya, kecelakaan masih ada. Terus apa? Nah, itu tantangan bagi kita. Ini harus menggelitik, harus membuat kita resah. Kemudian seorang pakar lain dari Amerika, mungkin dia nggak pernah ketemu, tapi kayaknya statement keduanya ini saling menjawab. Kemudian dari Almatis ini, seorang pakar safety excellence, mengatakan, saya pikir semua itu karena selama ini kita
kita ini bisa manajemen, kita bisa orang safety, kita ini selama ini tidak pernah mengajarkan prinsip-prinsip safety, tidak pernah mengajarkan filosofi safety, konsep-konsep safety. Kita nggak pernah ngajarin itu. Yang kita ajarkan apa? Hanya pasal-pasal, aturan prosedur, ya. Oh, melanggar pasal ini, nggak boleh ini, hanya itu aja. Dan itu sangat terbatas. Itu belum sampai meresap ke otak dan ke hati kita kalau belum sampai ke prinsip-prinsip. Dan saya merenung agak lama pada waktu saya membaca statementnya Drew Rai tadi. Itu betul sekali. Banyak dokumen, banyak kecelakaan juga. Setelah baca dari Matis ini, saya kata benar. Ini benar. Saya yakin betul ini benar. Nah, kemudian dari pakar Simon Sinek, itu juga mengatakan, setiap orang di perusahaan itu rata-rata mengetahui apa yang harus dilakukan. Kalau kita ke tambang, itu hampir semuanya udah tahu. Oh, harus melakukan apa, harus melakukan P2H, harus melakukan safety meeting, safety talk dulu, harus melakukan apa yang harus dilakukan, tahu semuanya. Sebagian mengetahui bagaimana melakukannya. Bagaimana melakukan safety talk, bagaimana melakukan P2H, itu sebagian tahu bagaimana melakukan. Tetapi sedikit sekali yang memahami mengapa melakukan itu. Mengapa melakukan P2H? Mengapa melakukan safety talk? Mengapa melakukan investigasi? Mengapa melakukan itu? Rata-rata ada hanya sedikit sekali yang memahami itu. Dan itulah yang namanya konsep atau prinsip-prinsip. Sehingga fakta dan tantangannya adalah sebagian besar praktisi K3 belum menjadikan safety menjadi nilai hidupnya. Banyak sekali orang safety yang dia sendiri perbuatannya banyak melanggar safety. Belum jadi nilai hidupnya. Ini menyedihkan. Banyak praktisi K3 bisanya baru menjadi polisi. Belum jadi sumber daya tadi, belum menjadi sumber daya safety. Ya. Aktivitas K3 banyak, tapi kecelakaan juga tidak kunjung turun. Ini tantangan, ini fakta dan tantangan. Banyak dokumen K3, tetapi miskin konsep, miskin prinsip, dan miskin filosofi. Dan salah satu quote, salah satu moto dari pakar adalah mengatakan, regulasi itu tidak ada yang sakral. Regulasi tidak ada yang suci, tidak ada yang sakral. Yang suci dan sakral itu adalah prinsip. Ya, prinsip. Nah, padahal kita ini prinsipnya masih miskin ini. Kesimpulannya adalah, ya, kesimpulannya, ini good news-nya, peluang berkaryaan profesi K3 itu sangat luas. Saya harapkan adik-adik sekalian mencatat ini sebagai masa depan yang baik. Spesialisasi bidang K3 banyak, mau jadi ergonomis, mau jadi industrial hygienist, mau jadi OH, mau menjadi fire protection engineer, silahkan. Ya, spesialisasinya ada semakin banyak. Jenis pekerjaan K3 luas. Ada yang di kantor dan ada yang di lapangan. Ini membuat saya dulu senang sekali. Ini porsinya itu bagus sekali gitu ya. Ada kantornya, ada lapangannya. Berbeda dengan orang-orang yang di kantor aja jenuh juga. Di lapangan terus juga jenuh juga. Kita dua-duanya ada. Profesi K3 adalah profesi interaksi dengan orang. Jadi profesi K3 adalah profesi berhubungan dengan orang, karena yang akan dicegah supaya nggak kecelakaan adalah orang. Kita nggak bisa mencegah kecelakaan di depan komputer, nggak bisa. Nah, syarat menjadi praktisi K3 cukup menantang. Ada syarat-syaratnya cukup menantang ya. Dan saya lihat ini tidak ada masalah bagi adik-adik sekalian. K3 diatur oleh aturan pemerintah. Tadi SMK 3, apa bedanya SMK 3 dengan ISO 45001? Dua-duanya sistem keselamatan kerja. Dua-duanya sistem keselamatan kerja. SMK 3 adalah sistem keselamatan kerja yang diturunkan oleh pemerintah berupa regulasi, sehingga hukumnya wajib. Setiap perusahaan ada wajib AIN. Kalau ISO 45001
adalah volunteer, sukarela. Jadi tidak ada kewajiban dari pemerintah. Bedanya di situ. Setiap program K3 punya misi unik untuk mencegah kecelakaan. Tidak ada yang sama, persis tidak ada. Alur pengembangan karier K3 meliputi sikap mental, nilai-nilai, misi hidup, dan teknik membangun program K3. Kemudian mulai dari mana penguasaan perangkat ini? Mulailah dari menguasai 8 perangkat pencegahan kecelakaan wajib yang disebut SAP, Safety Accountability Program. Mari sampai di akhir ini, insya Allah next webinar ini adalah minggu depan. Kita akan masuk ke teknik-teknik membangun program K3 di perusahaan mulai dari awal. Ya, ini tadi baru skop besarnya saja. Ayo kita ikuti webinar ini selanjutnya. Ajak teman Anda untuk bergabung. Kirim pertanyaan-pertanyaan kalian. Ya, pertanyaan kalian kirim. Beri masukan untuk di-cover di webinar berikutnya. Beri masukan banyak-banyaknya. Agar apa yang kami sampaikan bisa memenuhi apa yang dibutuhkan oleh adik-adik semuanya. Baik, salam K3.